warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagaimana keadaan anak-anak ibu hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu dulu cek sekitarnya apakah sudah bersih dari sampah. Jika ada sampah, silakan kutip sampahnya dan dibuang ke tempat sampah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Hafzan dipersilakan memimpin doa. Siap, gerak, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat nggak anak-anak ibu apa pelajaran kita minggu lalu? Apa Ilhas? Apa pelajaran kita minggu lalu? Puasa. Puasa, bagus. Sekarang pembelajaran kita yaitu tahara. Nah, tahu nggak anak-anak ibu apa itu tahara? Nggak tahu ya? Baik, taharah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Apa tadi artinya? Suci. Nah, bagus. Secara istilah, taharah adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga orang tersebut boleh untuk melakukan ibadah. Nah, seorang muslim sebelum dia melakukan ibadah seperti sholat, nah dia harus dalam keadaan bersuci terlebih dahulu sebagaimana hadis Rasulullah, la yaqbalullahu salatan biwairi tahurin wala sadaqatan min ulul, yang artinya layak balullah, tidak diterima oleh Allah salat seseorang biwairi tahurin sebelum dia bersuci, wala sadaqatin min gululin, dan tidaklah dia bersedekah dengan harta curian. Coba lihat, perhatikan layar ini berikut video ini ya. Nah, apa tadi katanya najis? Lupa doa ini loh. Ya, najis itu bisa dapat menyebabkan terhalangnya sholat atau ibadah ya. Lanjut ya. Ada berapa najis? 3. Bagus. Secara hukmiyah ini dia tidak nampak, tidak terlihat wujudnya, tapi dia kini ada. Apa contohnya? Nah, bagus, dia kencing, tetapi dia tuh sudah kering gitu di baju kita. Misalnya kan kita mau wudhu, sebelum wudhu kan buang air kecil dulu. Nah, setelah itu
kita tahuan pas kita lagi kencing itu ada percikan-percikannya terkena kepada celana atau baju kita. Nah, itu jenis najis yang dikategorikan kepada hukmiyah. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yaitu cukup dengan kita mengalirkan air ke pakaian yang terkena najis tersebut. Paham, Irhas? Nah, baik, lanjut ya. Yang berikutnya yaitu yang ainiyah. Yang ainiyah ini jelas adanya, nampak gitu. Misalnya baju kita kena tai ayam, kan nampak tuh kan bentuknya kan. Nah, itu tuh termasuk kepada najis ainiyah. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu dengan mencuci hal yang kena tersebut. Misalnya kena ke kaki, ke celana. Nah, kita cuci celana tersebut sehingga zatnya, baunya, rasanya, bentuknya hilang dan diyakini sudah habis gitu ya. Nah, yang terakhir, jenis najis yang terakhir apa? Apa? Mughalazah. Bagus. Pintar apa? Apa najis mughalazah ini? Tadi udah ringan, sedang, jadi ini bagus. Najis berat, apa contohnya? Air liur anjing dan babi. Ya bagus, air liur anjing dan babi. Nah, ada yang tahu bagaimana cara membersihkan dari najis mughalazah ini? Basuh 7 kali. Bagus, Irhafzan. Cuci 7 kali dan sekali dengan air bercampur tanah. Nah, cara membersihkan najis mughalazah sebanyak 7 kali itu ada hadisnya ya, yaitu tahuru ina'i ahadukum iza walagha fihil kalbu ayyusilahu sab'ah marrat. Jadi najis itu terbagi kepada 3, mukhafafah, mutawasitah, sama mughalazah. Nah, berikutnya itu macam-macam air. Ada berapa buah macam-macam air untuk bersuci? Ada yang tahu? 2. Berapa? 7. 7. Ya, baik. Yang pertama yaitu apa? Air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air suci lagi mensucikan. Nah, air mutlak ini airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci seperti untuk berwudu dan mandi wajib. Nah, apa contohnya? Air hujan, air mata air danau, air salju, air es. Nah, berikutnya yaitu air makruh atau air musammas. Aja tanda. Nah, air musammas, ada yang tahu apa arti air musammas? Air musammas ini yaitu air yang terjemur oleh sinar matahari. Kenapa air musammas ini disebut air makruh? Karena dengan kita menggunakan air musammas itu dikhawatirkan akan terjadi penyakit kepada kita nantinya. Yang berikutnya yaitu air tahurin ghairu mutahirin. Nah, air tahurin ghairu mutahirin ini air yang sudah tercampur dengan benda suci lainnya. Misalnya, ada yang tahu dia airnya itu suci tapi tercampur dengan air suci lainnya? Nggak tahu ya. Airnya itu seperti air teh. Air teh, air bersih kan? Air putih dicampur dengan teh. Nah, air itu suci, teh juga suci, tercampur dia. Maka air teh bisa dipakai untuk wudu? Tidak. Makanya disebut air tahurin ghairut mutahirin. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apalagi selain air teh, apa contohnya lagi? Air kopi, jus, bagus. Air susu misalnya kan. Nah, itu tidak bisa termasuk air tahurin ghairu mutahirin. Yang keempat yaitu air mustakmal.
mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan. Nah, ulama berbeda pendapat tentang air mustakmal ini. Ada yang mengatakan boleh digunakan untuk bersuci, ada juga yang mengatakan tidak boleh untuk bersuci. Nah, syarat air mustakmal ini yaitu lebih dari 2 kulah katanya baru boleh digunakan untuk bersuci. Ada yang mengatakan tidak boleh untuk bersuci, tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah berwudu menggunakan air yang menetes di jenggotnya. Nah, lalu yang terakhir yaitu air mutanajis. Nah, ada yang tahu anak-anak ibu apa itu air mutanajis? Baik. Apa? Di sungai. Air yang sudah tercampur dengan Di sungai. kotoran. Bagus. Air yang sudah tercampur dengan kotoran. Nah, syaratnya ada ini air mutanajis ini. Jika dia lebih dari 2 kulah, maka jika masuk bangkai tikus ke dalam air itu, maka airnya tetap boleh dipakai. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka airnya tidak bisa lagi dikatakan untuk air bersuci. Ada anak-anak ibu yang tahu berapa itu 2 kulah? Hei, Berapa? bende. Berapa? Ya, 2 baskom. Kalau dia lebih dari 2 baskom, maka air itu masih boleh kita pakai ya kalau dia tercampur dengan najis. Kalau kurang dari 2 baskom, maka tidak bisa lagi kita gunakan untuk bersuci. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Tidak. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Sebelumnya kita simpulkan bersama dulu ya. Tadi dimulai dari najis. Najis itu apa? Siapa yang tahu tadi? Kotoran. Nah, bagus, kotoran. Ada berapa buah najis tadi? 3. 3. Apa aja itu? Mukhaffafah, mutawasitah, sama muwaladzah. Nah, kita masuk kepada hadis. Hadas apa tadi? Keadaan seseorang yang kotor sehingga dia terhalang untuk melakukan ibadah. Nah, ada berapa jenis hadas? 2. Bagus, Alif. Apa yang pertama? Hadas kecil. Nah, lalu Hadas besar. hadas besar. Bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Dengan cara berwudu. Bagus. Bagaimana cara bersuci dari hadas Mandi besar? wajib. Bagus, mandi wajib. Nah, masuk kepada air mutlak. Air mutlak ada berapa buah? 5, yaitu air mutlak, air yang makruh atau musammas, air tahurin ghairu mutahirin, air mustakmal, air mutanajis. Nah, bagus. Sampai sini ya pembelajaran kita. Jangan lupa membaca untuk materi kita besok ya. Berikutnya, nah, untuk tugas Ibu berikan tugas di halaman 29 itu ada esai dan ABC-nya ya. Kerjakan semuanya ya. Besok pas awal pertemuan kita periksa. Nah, baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.